Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Hoirul Abadi, NIM 209240961. Saya guru pendidikan agama Islam di Sekolah MTS Swasta Ihya Ulumuddin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 pada Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2025. Pada video kali ini bertepatan pada tanggal 10 Mei 2025, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Materi ini merupakan materi kelas 9 semester genap tahun pelajaran 2024 sampai 2025. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak persilakan pada ketua kelas untuk mempersiapkan barisannya. Siap, gerak. Rencana depan, gerak. Tegap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Coba kita lihat anak-anak sekalian, apa masih ada sampah yang berserakan?
Apakah sudah bersih? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Pak Guru akan mengecek kehadiran siswa. Apakah hadir semua? Rizka, Aira Azura, Alpirno Markus Saputro, Al Mubarak Emroki. Untuk lebih barokah pelajaran kita hari ini, kita awali dengan sama-sama berdoa. Bapak persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa yang kita lakukan secara bersama-sama pada pagi hari yang berbahagia ini, semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, yakni lagu Indonesia Raya. Kemudian Bapak persilakan. Dimohon berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darah. Di sanalah aku berdiri dari batu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Di kepala aku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Selanjutnya, seperti biasa, pembiasaan yang kita lakukan sebelum belajar, kita membaca satu surat dari Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Baik anak-anak semuanya, Bapak persilakan. Qul a'udzu birabbil nas.
Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat An-Nas kita semua mendapatkan pelajaran hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pembelajaran hari ini dengan judul menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Siapa yang ingat apa pelajaran yang kita pelajari pada saat minggu lalu? Saya, Pak. Pelajaran kita minggu lalu adalah beriman kepada qada dan qadar. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari beriman kepada qada dan qadar? Saya, Pak. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ya, terima kasih kepada anak-anak Bapak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa itu pengertian qada dan qadar? Saya, Pak. Qada adalah ketetapan atau keputusan Allah yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah seperti kelahiran, kematian, dan jenis kelamin. Oke, terima kasih kepada anak Bapak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa itu pengertian dari qadar? Saya, Pak. Qadar adalah ketetapan Allah yang bersifat kondisional dan dapat berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar manusia, seperti rezeki, keberhasilan, dan kesuksesan. Terima kasih kepada anak Bapak atas jawabannya. Anak-anak sekalian, hari ini kita mempelajari yaitu dengan judul menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, sebelum kita mempelajari pada bab ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menghayati larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, ada sebuah ayat Al-Quran dengan bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu dan di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran ini dengan judul menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Jadi anak-anak, apa yang dimaksud dengan remaja? Jadi remaja itu adalah seseorang yang telah akil baligh, yakni seseorang yang sudah sanggup untuk dibebani kewajiban menjalankan syariat. Ada terdapat tanda-tanda umum kapan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang memasuki usia akil baligh pada usia 19 tahun sampai 21 tahun. Menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa remaja sebagai golongan yang mencapai peringkat baligh. Menurut beliau, akil baligh terjadi ketika manusia telah dianggap mempunyai akal yang sempurna dan perkembangan akalnya telah matang sehingga mampu untuk menguasai sesuatu dengan sendiri. Anak-anak sekalian, ciri-ciri dari seseorang remaja, baik itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki, salah satu cirinya adalah memiliki suara yang besar ketika dia sudah memulai
untuk menginjak di usia remaja. Kemudian, adapun ciri-ciri pada perempuan apabila perempuan sudah mengalami menstruasi. Anak-anak sekalian, Bapak akan menampilkan video pembelajaran daripada judul kita hari ini, yaitu menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Nah, bagaimana videonya anak-anak? Mari kita saksikan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Simak ya teman-teman, kita akan belajar mengenai materi menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan dari mempelajari menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja tersebut? Tentunya untuk peserta didik agar mampu menganalisis tentang menghindari perilaku yang menyimpang pergaulan remaja sebagai pedoman berperilaku dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman yang akan datang. Nah, simak terus ya teman-teman agar kita paham mengenai materi-materi yang akan kita bahas. Mari kita bahas poin yang pertama dulu ya teman-teman. Poin yang pertama yaitu masa remaja. Pastinya kalian-kalian pernah mengalami masa remaja, atau setiap manusia pasti akan mengalami masa remaja. Apa sih itu masa remaja? Masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Berapa sih umurnya? Umurnya yaitu antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Nah, mengenai ciri-cirinya, remaja itu mudah labil dan suka memberontak, menolak, membantah, ataupun menentang. Dan yang ketiga, rasa ingin tahunya besar. Yang keempat, banyak kemauannya. Dalam masa remaja, pasti anak-anak itu kemauannya sangat banyak. Materi yang kedua, adab pergaulan remaja menurut Islam, yaitu sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kapan saja dan terhadap siapa saja sesama remaja bisa, tetapi dengan batas tertentu. Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita akan melakukan hal-hal yang positif dan menjauhi kemungkaran-kemungkaran atau kemaksiatan-kemaksiatan. Dan yang kedua, meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia sebagai uswatun hasanah. Dan yang ketiga, hidup lebih tenang dan tentram jika kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jauh dari kemaksiatan, dapat kepercayaan yang baik atau dipercaya oleh masyarakat, teman, dan keluarga. Dan yang terakhir, patut menjadi teladan di masyarakat. Anak-anak sekalian, tadi sama-sama kita telah menyaksikan daripada video yang Bapak sampaikan atau yang telah Bapak buat pada pemaparan tadi. Maka dari itu anak-anak, bahwa menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja ini itu dimulai daripada diri sendiri. Anak-anak, kita ingin berubah mengarah ke arah yang lebih baik, maka kita sendirilah yang berbuat. Ketika kita ingin berbuat baik dan ketika kita ingin berbuat buruk. Anak-anak sekalian, dari pemaparan video yang telah kita saksikan secara bersama-sama, siapa yang ingin bertanya dari pembahasan video yang kita saksikan tadi? Saya Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan yang mengenai bagaimana pergaulan remaja yang Islam. Jadi anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan beberapa aspek penting dalam pergaulan remaja yang Islami. Yang pertama, jaga sopan santun. Berbicara dan bertindak dengan sopan santun, menghargai orang lain, dan menjaga
tata krama. Selanjutnya menjaga perkataan. Berhati-hati dalam berbicara dan menghindari perkataan yang dapat melukai hati orang lain. Nah, itulah kesimpulan dari pertanyaan yang telah ditanya oleh anak kami. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya yang belum memahami apa maksud daripada pembelajaran kita di video kali ini? Bapak persilakan. Saya Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apa saja dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja? Anak-anak sekalian, tadi ada salah satu siswa dengan pertanyaan yang sangat bagus. Apa pertanyaannya? Apa saja Pak dampak negatif perilaku menyimpang dari pergaulan remaja? Yang pertama adalah dampak pada diri remaja. Penurunan prestasi akademik. Jadi anak-anak, pergaulan yang buruk itu dapat mengalihkan fokus remaja dari belajar dan menyebabkan penurunan motivasi untuk meraih prestasi akademik. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya adalah masalah kesehatan fisik dan mental. Remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti merokok, minum-minuman, atau menggunakan narkoba berisiko mengalami masalah kesehatan fisik dan mental. Merusak hubungan keluarga. Perilaku menyimpang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam keluarga, serta merusak kepercayaan antara anggota keluarga. Jadi anak-anak, apabila kita sudah mengkonsumsi obat terlarang, orang tua kita sendiri tidak percaya, apalagi orang lain. Nah, ketika kita mengkonsumsi obat-obat terlarang, di mana kita mempunyai uang untuk membeli, seperti membeli minuman keras, membeli narkoba ataupun sabu-sabu, di mana? Kalau kita tidak mempunyai uang, pasti kita akan melakukan tindakan kriminal. Apa itu tindakan kriminalnya? Adalah salah satunya adalah mencuri. Tidak. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa mencuri itu perbuatan yang dilanggar oleh hukum. Apabila ketahuan, maka kita siap-siap untuk diborgol tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, apakah kalian mau seperti itu? Tidak. Nah, tidak. Maka dari itu kita harus jagalah pergaulan kita dengan sebaik mungkin. Anak-anak sekalian, Bapak akan bertanya satu ataupun dua pertanyaan. Baik, yang pertama, siapa yang tahu bagaimana perilaku yang mencerminkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja? Saya Pak. Perilaku yang mencerminkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja meliputi menjaga sopan santun, bersikap sederhana, jujur, menghargai perasaan orang lain, dan bersikap ingin membantu. Terima kasih kepada anak kami atas jawaban yang telah disampaikan oleh teman kalian, yaitu Rizky, bahwa jawabannya sangat tepat dan bagus. Kita beri aplaus dulu untuk Rizky. Bapak akan bertanya kepada kalian pertanyaan yang kedua, yaitu siapakah
remaja itu? Saya Pak. Remaja adalah individu yang berada dalam masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang umumnya berusia 10 sampai 19 tahun. Ya, terima kasih kepada anak Bapak Tia atas jawabannya yang sangat tepat dan benar. Untuk itu kita berikan apresiasi aplaus dulu kepada Tia. Anak sekalian, kita sudah menyaksikan video kita pembelajaran yang sudah berlangsung. Untuk itu Bapak akan memberikan sebuah tugas, yakni adalah tugas diskusi. Masing-masing Bapak akan membaginya kepada 5 kelompok atau 4 kelompok. Untuk itu Bapak silahkan kepada kalian-kalian untuk mencari kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Oke. Tadi kita sudah bersama-sama membentuk kelompok-kelompok kita. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Iya, terima kasih. Anak-anak sekalian, Bapak ada tugas. Jadi tugas ini Bapak kasih per kelompok. Nantinya kalian harus paparkan dari diskusi kalian pada pagi hari ini. Jadi untuk kelompok 1 ini, kemudian untuk kelompok 2 ini tugasnya, kemudian untuk kelompok 3, dan ini adalah untuk kelompok 4. Anak-anak sekalian, dari tugas yang Bapak kasihkan hari ini, jadi kalian berdiskusi, kalian cari tentang makna-makna akhlak yang terpuji, perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk, yang nantinya akan kita selesaikan bersama-sama diskusi. Nah, untuk itu Bapak akan memberikan waktu selama 20 menit, yaitu dimulai dari sekarang. Ya, anak-anak, kerjakan diskusi kalian. Bapak kasih waktu selama 20 menit, dimulai dari sekarang. Anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah memberikan tugas-tugas dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Untuk itu telah Bapak mengasihkan waktu selama 20 menit, dan 20 menit itu sudah hampir
selesai. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, apa kalian sudah untuk diskusinya? Nah, kalau sudah, Bapak akan memberikan tugas kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk mempresentasikan diskusinya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pemaparan diskusi kami yang akan disampaikan oleh kawan kami. Barok, kepadanya kami persilahkan. Adab pergaulan remaja menurut Islam. Waktu selalu berputar seiring perkembangan zaman. Berputaran zaman selalu diwarnai dengan berbagai macam kisah dan masalah. Tentu saja mengerti dan memahami dalam kebaikan. Terima kasih kepada kawan kami Barok atas maparannya diskusinya. Bagi kawan-kawan yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan atas diskusi ini, kami silahkan. Saya Iza dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 1, yaitu mengenai bagaimana sikap kalian jika ingin berkenalan dengan teman baru yang lawan jenis. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang mana pertanyaannya adalah bagaimana sikap kalian jika ingin berkenalan dengan teman baru yang lawan jenis. 1. Bersikap ramah dan terbuka. 2. Percakapan dengan bijak. 3. Menjaga etika dan perilaku yang baik. 4. Menjaga hubungan yang baik. Terima kasih kepada kawan kami Rocky atas jawaban pemaparan diskusinya. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Suci akan memberi pertanyaan ke kelompok 1, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana sikap kalian jika seandainya dalam pergaulan remaja timbul geng-geng atau kelompok remaja yang mengajak menyerang kelompok remaja lainnya demi persahabatan. Jelaskan pendapat kalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana sikap kalian jika seandainya dalam pergaulan remaja timbul geng atau kelompok remaja yang mengajak menyerang kelompok remaja lain demi persahabatan. Jelaskan pendapat kalian. Menjauhi pergaulan tersebut karena pergaulan seperti itu tidak sehat, karena dapat mengakibatkan permusuhan yang berkepanjangan sehingga berdampak negatif bagi akademik, keluarga, dan sosial di masyarakat, serta akan terlibat ke ranah hukum. Persahabatan seharusnya tidak mendukung hal yang buruk. Terima kasih kepada kawan kami Nopri atas jawaban pemaparannya diskusinya. Demikianlah penyampaian hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penyampaian dari teman kita, yakni kelompok 1. Untuk itu kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Ya, terima kasih. Kelompok 1, Bapak persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing dan dilanjutkan lagi diskusinya oleh kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 3 Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil pemaparan diskusi kami yang akan disampaikan oleh kawan kami Iza. Kepadanya kami persilakan. Dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja menjelaskan akan membawa dampak negatif baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Membawa nama buruk lingkungan, diabaikan dan tidak disukai dalam masyarakat, dianggap mencemari lingkungan sekitar, tidak ada gunanya di masyarakat, tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya, dianggap orang yang perlu dibina agar tidak berdampak negatif pada lingkungan, menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama remaja supaya tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang yang membawa dampak negatif. Perilaku memiliki cara-cara menghindari perilaku menyimpang, terabebur antara lain. Terima kasih kepada kawan kami Iza atas pemaparan diskusinya. Bagi kawan-kawan yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan atas diskusi ini, kami persilakan. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu mengenai bagaimana caranya agar kita terhindar dari akhlak tercela dalam pergaulan remaja. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang mana pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya agar kita terhindar dari akhlak tercela dalam pergaulan remaja. 1. Cara mencegah pergaulan bebas dalam remaja. Selektif dalam memilih teman. Karakter seseorang bisa terbentuk dari siapa dia berteman. 2. Berpendirian kokoh. Pendirian yang kokoh bisa membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Perbanyak kegiatan positif. 4. Ingat dengan orang tua. Terima kasih kepada kawan kami atas pemaparan diskusinya. Bagi kawan-kawan yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan lagi atas diskusi ini, kami persilakan. Saya dari kelompok 2, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu mengenai mengapa remaja berpartisipasi dalam masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang mana pertanyaannya adalah mengapa remaja perlu berpartisipasi kegiatan dalam masyarakat. Remaja perlu berpartisipasi kegiatan dalam masyarakat karena dapat memperkuat keterampilan sosial, menambah pengalaman, dan menjadi agen perubahan positif. Partisipasi juga membantu mengembangkan kepedulian sosial, mengurangi perilaku negatif, dan meningkatkan kepercayaan diri. Terima kasih kepada kawan kami atas pemaparan diskusinya. Demikianlah penyampaian hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangannya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tadi sudah bersama-sama kita mendengar hasil penyampaian yang pertama dari kelompok 1 dan yang kedua dari kelompok 3. Untuk itu kita berikan apresiasi A+ untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3, Bapak persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita dari awal, kemudian sama-sama kita melihat daripada pemaparan video serta diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 3, maka dari itu Bapak akan menyimpulkan dan memberikan refleksi kita pada siang hari ini. Refleksi mengenai pembelajaran kita, yaitu menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, yaitu penting untuk menjaga perkembangan dan kesejahteraan diri serta lingkungan sosial. Perilaku menyimpang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian, seperti
tawuran, mabuk-mabukan, atau penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan dalam pemahaman yang mendalam tentang penyebab serta dampaknya. Kita dituntut untuk selektif dalam memilih kawan. Memilih kawan yang memiliki nilai-nilai positif dapat menjadi inspirasi dalam hidup. Jadi itulah refleksi kita. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja, membutuhkan komitmen diri dari diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan. Kemudian dengan melakukan refleksi diri, memahami penyebab dan dampak perilaku menyimpang, serta melakukan upaya pencegahan dan solusi yang tepat. Remaja dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat dan nusa dan bangsa. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini Bapak selesaikan sampai di sini. Apabila terdapat kekurangan atau kesilapan dari Bapak, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa supaya nantinya dalam pulang ke rumah kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk ketua kelas, Bapak persilakan. Semua siap. Doa mulai. Semua siap. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.